Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Utami, NIM 18302061116, Prodi Pendidikan Matematika UIN Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penyelesaian untuk soal jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil, standar deviasi, kemiringan dan keruncingan data berkelompok. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil untuk data tunggal. Untuk rumus jangkauan antar kuartil yaitu QR sama dengan Q3 dikurang Q4. Dan untuk simpangan kuartil dirumuskan QD sama dengan 1/2 Q3 dikurang Q1. Lanjut saja ke contoh soal. Dari data di bawah, tentukan A. Jangkauan antar kuartil, B. Simpangan kuartil. Baiklah, langsung saja ke penyelesaiannya. Untuk yang pertama, kita harus mengurutkan data tersebut dari data yang terkecil hingga data terbesar. Setelah kita urutkan dari data terkecil hingga data terbesar, kita akan mencari letak dari Q1 dan Q3. Dengan rumus Q1 sama dengan 1/4 N ditambah 1. Langsung saja kita masukkan angkanya. Untuk N sama dengan jumlah seluruh data yaitu 20. Maka 1/4 dikali 20 ditambah 1 sama dengan 1/4 dikali 21, maka hasilnya 5,25. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Q1 terletak di antara data ke-5 dan ke-6. Setelah mengetahui letak dari Q1, maka kita masukkan ke dalam rumus yaitu Q1 sama dengan data ke-5 ditambah 1/4 buka kurung data ke-6 dikurang data ke-5. Langsung saja masukkan angkanya. Data ke-5 yaitu 50 ditambah 1/4 data ke-6 55 dikurang 50 sama dengan 50 ditambah 1/4 dikali 5. Maka didapat 50 ditambah 5/4 sama dengan 51,25. Setelah mengetahui nilai Q1, maka selanjutnya kita mencari nilai Q3. Terlebih dahulu kita mencari letak Q3 dari data tersebut. Langsung saja kita masukkan 3/4 dikali 21 sama dengan 15,75. Dari nilai tersebut kita dapat ketahui bahwa Q3 terletak pada data ke-15 dan ke-16. Langsung saja kita masukkan ke rumus Q3. Rumus untuk mencari
Q3 yaitu data ke-15 ditambah 3/4 dikali data ke-16 dikurang data ke-15, yaitu langsung saja kita masukkan data ke-15 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Data ke-15 70 ditambah 3/4 data ke-16 75 dikurang 70 sama dengan 70 ditambah 3/4 75 dikurang 70 hasilnya 5. 70 ditambah 15/4 sama dengan 70 ditambah 15 bagi 4 3,75. Maka didapat Q3 adalah 73,75. Sehingga kita dapat nilainya Q3 73,75 dan Q1-nya 51,25. Maka untuk jawaban A, jangkauan antar kuartil dirumuskan QR sama dengan Q3 dikurang Q1 sama dengan 73,75 dikurang 51,25 sama dengan 22,5. Dan untuk yang B, Q/D sama dengan 1/2 Q3 dikurang Q1 sama dengan 1/2 dikurang 22,5. Sehingga didapat hasil simpangan kuartil yaitu 11,25. Dapatlah hasil dari data di atas untuk jangkauan antar kuartil 22,5 dan simpangan kuartil 11,25. Untuk selanjutnya, data berkelompok. Tentukan jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil dari data berikut. Diketahui jumlah frekuensinya 35. Kemudian untuk mencari kuartil dibutuhkan kolom frekuensi kumulatif dengan cara kita melihat frekuensi yang ada pada tabel kemudian ditambahkan secara menurun. Kemudian untuk mencari Q1 dirumuskan 1/4 dikali N. Maka didapatlah 1/4 N jumlah seluruh frekuensi 35. Didapat letak Q1 yaitu 8,75. Nilai 8,75 ini digunakan untuk melihat letak Q1, maka kita melihatnya dari frekuensi kumulatif 8,57. Untuk nilai 8,75 dilihat dari frekuensi kumulatif yang bernilai
8,75, yaitu terletak pada kelas kedua. Ini yang dinamakan dengan Q1. Kemudian setelah menentukan kelas, maka mencari Q1-nya dengan rumus lower ditambah 1/4 N dikurang frekuensi sebelumnya dibagi dengan frekuensi asli dikali interval. Untuk menentukan lower, kita ketahui bahwa Q1 terdapat pada kelas ke-21 sampai ke-25. Maka tepi atas dikurang dengan 0,5, itulah yang dinamakan dengan lower. Maka dapatlah 20,5 ditambah 1/4 dikali 35 dikurang frekuensi sebelumnya. Ini terdapat pada frekuensi sebelum kelas Q1, yaitu 6 per frekuensi aslinya tuh terletak pada Q1 pada tabel, yaitu 4. Interval, untuk mencari interval kelas ke-16 sampai 20, maka 20 dikurang 16 ditambah 1, 5, sama dengan 20,5 ditambah 1/4 dikali 35, 8,75 dikurang 6 dibagi 4 dikali 5, dapatlah 20,5 ditambah 2,75 dibagi 4 dikali 5, maka didapat Q1 sama dengan 23,93. Dan untuk mencari nilai kuartil 3 sama dengan 3/4 dikali N. Maka 3/4 N tadi 35 terdapat pada kelas 26,25. Selanjutnya kita mencari nilai pada tabel. Setelah mendapatkan letak Q3 yaitu 26,25, kita harus mencari ke tabel di manakah letak lower yang akan kita cari untuk menentukan nilai Q3. 26,5 terletak pada kelas ke-7 Q3. Langsung saja kita masukkan rumusnya. Q3 sama dengan lower ditambah 1/4 dikali N dikurang frekuensi sebelum dibagi dengan frekuensi asli dikali dengan interval. Maka kita masukkan lower 26,25 terletak pada
kelas ke-41 dan 45. Maka tepi atas dikurang dengan 0,5 40,5 dikali 3/4 N, yaitu 26,25 dikurang frekuensi sebelumnya, yaitu dari frekuensi kelas pertama sampai kelas ke-6 kita jumlahkan seluruhnya, yaitu dapatlah frekuensinya 26 dikurang dengan frekuensi aslinya yaitu 5 dikali dengan interval kelasnya 5. Langsung saja kita coret 40,5 ditambah dengan 26,25 dikurang 26 2,0,25. Dapatlah Q3 yaitu 40,75. Maka untuk penyelesaian jangkauan antar kuartil Q3 40,75 dikurang dengan Q1 23,93. Dapatlah QR-nya 16,82. Dan untuk yang simpangan kuartil setengah dikali Q3 dikurang Q1 sama dengan 1/4. Q3 dikurang Q1 tadi hasilnya 16,82. Dapat QD-nya 1 dikali 16,82 dibagi 2 8,41. Nomor 2, tentukan standar deviasi dari data berkelompok. Dapat kita ketahui rumus dari standar deviasi adalah S sama dengan akar sigma F XI dikurang X bar pangkat 2 per N. Maka untuk mencari kita terlebih dahulu kita mencari XI atau nilai tengah. Untuk mencari XI yaitu 30 ditambah 36 dibagi 2 dapat diperoleh 33, 40, 47, 54, 61, 68, 75, dan 82. Lalu sudah diketahui, maka kita akan mencari F dikali dengan nilai tengah, yaitu 11 dikali 33, 363, 10 kali 40, 400, 18 dikali 47, 848, 19 dikali 54, 1026, dan 10 kali 61, 610, 6 kali 68, 408, 3 kali 27, 225, 3 dikali 82, 242. Maka untuk mencari X bar, sigma F dikali XI per sigma F yaitu 4122
dibagi 80 sama dengan 51,52. Sehingga kita dapat menuliskan XI dikurang X bar. 33 dikurang 51,52 sehingga diperoleh data sebagai berikut. Selanjutnya, untuk mencari XI dikurang X bar pangkat 2, maka nilai XI dikurang X bar dipangkatkan menjadi 2, sehingga didapat data sebagai berikut. Dan untuk rumus simpangan, sigma F dikali XI dikurang X bar pangkat 2, maka kita mencari F dikali XI dikurang X bar pangkat 2, yaitu 11 dikali 342,99, yaitu 3772,89, 327,10, 367,7472, 116,85, 76, 1629,5452, dan 1653,2787,0912. Maka jumlah seluruhnya 10,899. Maka sudah didapat, kita langsung masukkan saja ke rumus 10 akar 10.899 dibagi N 80 sama dengan 136,23. Akar dari 136,23 adalah 11,671.